Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita, novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 71. Kamu takut merusak nama baikku atau takut Hendra tahu aku sedang membantumu? Siska langsung menjawab dengan jujur, aku takut semuanya. Dia membenciku, kamu adalah teman baiknya. Kalau kamu membantuku, mungkin dia akan marah padamu karenaku. Pak Billy, orang sepertiku nggak pantas untuk dibantu. Billy dengan cemas berkata, di sini hanya kita berdua, kamu nggak perlu begitu sungkan denganku. Sejujurnya, aku lebih suka kamu memanggilku Kak Billy. Panggilan Pak Billy terdengar sangat asing. Siska tidak mengatakan apapun, dia hanya tersenyum dengan pasrah. Siska selalu merasa menjaga jarak dengan kenalan Hendra adalah hal yang bagus. Siska, kamu jangan menyalahkan dirimu. Kami semua tahu kalau 6 tahun lalu kamu mengkhianati Hendra karena ibumu. Saat itu, kamu hanya punya dua pilihan antara keluarga dan cinta. Kalau aku jadi kamu, aku pun belum tentu bisa membuat pilihan sebaikmu. Jadi, itu bukan salahmu. Mungkin aku juga hanya bisa menghibur diriku dengan cara ini agar gak merasa terlalu bersalah. Tapi Hendra hampir meninggal dalam 3 tahun itu, jadi aku memang bersalah padanya. Dia membenciku juga hal yang sangat pantas. Kalau dulu dia yang memperlakukanku seperti itu, mungkin aku juga sangat membencinya. Saat itu Hendra masih berusia 23 tahun dan berada di masa jayanya. Dia bahkan bersama mentornya memenangkan beberapa kasus gugatan yang terkenal. Saat itu, Hendra sedang mengikuti studi gelar double gelar doktor di bidang hukum dan keuangan. Hendra akan menjadi tokoh hebat masa depan yang langka di bidang apapun. Akan tetapi, karena sejarah kelamnya itu membuatnya tidak bisa maju ke pengadilan sebagai pengacara untuk mendapatkan keadilan bagi kliennya. Hendra pernah bilang kalau ayahnya meninggal karena sebuah jebakan. Dalang di balik kejadian itu sangat berkuasa. Maka itu Hendra belajar hukum untuk membawa si pembunuh itu ke pengadilan lalu. Hendra mengambil studi keuangan untuk mendapatkan lebih banyak uang dan status yang setara untuk memberikan Siska kehidupan yang baik. Maka itu, Siska selalu mengira kalau Hendra lebih suka menjadi pengacara. Namun, kini Hendra sudah kehilangan hak untuk membela kasus ayahnya, bahkan Siska yang menghancurkan hak Hendra. Bagaimana mungkin Hendra tidak membencinya? Siska jelas tahu kalau mimpi Hendra di saat itu adalah menjadi seorang pengacara yang terkenal. Namun, sekarang Hendra hanya bisa melihat Zain mengajukan tuntutan hukum di pengadilan. Nancy pernah bilang setiap kali Zain menghadiri persidangan, Hendra selalu duduk di tempat pengunjung. Mungkin Hendra bisa melihat mimpinya yang sudah hancur dari kesuksesan Zain hari ini. Siska sama sekali tidak berani berharap Hendra bisa mengampuninya. Siska yang menghancurkan mimpinya secara langsung, bahkan memutuskan semua kesempatan yang dimiliki Hendra. Semua itu adalah benda paling berharga di masa muda. Siska, sudah 6 tahun berlalu. Kamu masih muda. Kalau kamu terus hidup dalam rasa bersalah, kehidupanmu akan hancur. Mata Siska langsung mulai memerah. Dia pun berkata, kalau kehancuran hidupku bisa membuat Hendra merelakan semuanya, menurutku itu juga cara yang bagus. Lagi pula, dulu aku yang menghancurkan masa depannya. Sekarang Hendra sudah memiliki grup SY, dia sudah mencapai puncak tertinggi. Mungkin semua yang dimilikinya sekarang lebih bagus daripada yang direncanakannya sejak awal. Siska, kamu dulu memang bersalah kepada Hendra, tapi kamu juga harus hidup untuk dirimu sendiri. Pak Billy, terima kasih sudah menghiburku. Billy mengambil selembar tisu untuk Siska. Siska segera mengambilnya dan menyeka matanya yang sudah basah. Setelah membuka pintu kaca atap, Hendra hanya berdiri di tempat dengan ekspresi masam.
Ternyata nggak mencariku setelah ditindas dengan begitu menyedihkan di departemen penjualan karena sudah punya kandidat andalan yang lebih baik. Billy orang baik hati dan gampang ditipu, memang kandidat yang sangat cocok. Bab 72. Hendra membalikkan badannya dan langsung meninggalkan atap gedung. Dia tidak membalikkan kepalanya lagi. Setelah selesai mencari udara segar, Siska pun kembali ke departemen penjualan. Rekan kerja wanita yang berada di samping Siska mendorong bahunya sambil berkata, "Aku nggak ngangka kamu begitu kuat, walaupun terlihat sangat kurus." Siska dengan kebingungan berkata, Apa kamu nggak baca obrolan grup? Perusahaan sudah mengeluarkan pengumuman peringatan untukmu. Tapi, kenapa aku merasa selalu ada orang yang mengklarifikasi untukmu?" Siska mendengar dengan kebingungan. Dia pun baru buka pesan obrolan grup WhatsApp. Seluruh obrolan grup perusahaan sangat menggemparkan. Pengumuman yang dikirim oleh admin grup. Siska Limanta dari departemen penjualan menendang klien atas nama Elvis Tio perihal pembelaan diri. Perlakuan kasar ini adalah tindakan yang tidak didukung. Akan tetapi, karena ini adalah pelanggaran pertama, maka itu diberikan peringatan 1 kali. Bagi semua karyawati yang bertemu dengan pelanggan nakal, diharapkan segera memberitahu pimpinan perusahaan dan departemen hukum untuk mendapatkan keadilan. Semua orang langsung membicarakannya saat berita ini disebarkan. Berarti Elvis duluan mengganggu Siska, maka itu Siska menendangnya. "Kak Siska, kamu hebat. Astaga, sebelumnya aku bahkan salah paham kalau dia menggoda klien untuk menjual rumah." Panutan wanita, "Kak Siska, aku kagum padamu." Aku ingin tahu apakah Siska menendang bagian vitalnya Elvis. Sebenarnya aku juga ingin tahu, apa ada yang tahu tentang ini? Dilihat dari Elvis yang marah besar hingga menggugat Siska. "Menurutku, dia pasti sudah mandul. Gila, keren sekali. Kak Siska memang hebat. Siska sedikit kebingungan ketika membacanya. Meskipun peringatan ini terlihat seperti menegur Siska, sebenarnya pengumuman ini bertujuan untuk mengklarifikasi hubungannya. Siska langsung mengirimkan pesan kepada Billy. "Pak Billy, terima kasih sudah membantuku klarifikasi." Billy pun sedikit tercengang ketika menerima pesan ini. Billy langsung membaca sekilas pesan-pesan di obrolan grup dan dia pun mengerti. Pengumuman klarifikasi ini bukan dikeluarkan oleh Billy. Apakah dari Hendra? Ketika Billy sedang memikirkannya, tiba-tiba pintu kantornya didorong dengan kuat. "Kak, apa kamu yang membantu Siska?" Christine berjalan masuk dengan sangat marah, bahkan nada bicaranya terdengar sangat kasar. Billy langsung berdiri untuk menutup pintu, lalu menanyakan Christine, "Aku juga mau tanya kamu, apa kamu yang menyuruh Elvis untuk mencelakai Siska?" "Apa yang kamu katakan? Elvis datang beli rumah, Siska yang menggodanya. Apa hubungannya denganku?" "Elvis adalah temanmu. Kalau bukan karena ulahmu, bagaimana mungkin dia bisa kebetulan mencari Siska? Kamu jangan kira aku nggak tahu." "Kak, kenapa kamu menegurku karena wanita lain? Apa Siska lebih penting dariku? Lagi pula, meskipun aku menyuruh Elvis beli rumah melalui Siska, bukankah itu berarti aku sedang membantu Siska? Siapa suruh dia suka menggoda laki-laki? Apa itu salahku?" Plak. Billy langsung menamparkan Christine dengan kuat. Christine memegang wajahnya dan menatap Billy dengan terkejut. "Kak, kamu memukulku karena Siska?" Orang tua mereka meninggal dalam usia muda. Billy berperan seperti kakak dan ayahnya. Dia pun sangat menyayangi Christine sejak kecil. Akan tetapi, Christine memiliki sifat pemarah dan sombong. Dia selalu menyombongkan rasa sayang kakaknya. Lama-kelamaan, Billy pun menyadari kalau dirinya sudah tidak sanggup mengurus Christine lagi. Meskipun begitu, Billy tetap saja menyayangi adiknya ini. Setelah menamparkan Christine, dia pun dengan panik berkata, "Christine." Christine merasa kesal hingga menangis. Dia menatap Billy sambil berkata, "Kak, kamu juga tergoda oleh Siska. Kak Hendra nggak bisa melepaskannya. Kamu juga begitu. Cepat lambat, kalian akan melihat wujud aslinya."
Setelah mengatakannya, Christine pun menangis sambil berlari keluar. Billy hanya tercengang di tempat. Ini pertama kalinya Billy menamparkan Christine. Sejak kecil, apapun kesalahan yang dilakukan Christine, Billy juga tidak pernah bermain tangan. Christine tidak berhenti minum bir. Dia tidak menyangka kalau kakaknya bisa menamparnya karena Siska. Christine menangis sambil minum bir, tiba-tiba seorang pria pun menghampirinya. "Halo, gadis cantik, apa kamu sendirian? Bagaimana kalau kita minum bersama?" Christine berteriak. "Enyah, apa kamu nggak berkaca? Apa kamu pantas menggodaku? Cih, lupakan saja kalau nggak mau. Untuk apa berbicara begitu kasar? Hati-hati nggak bisa menemukan jodoh. Jodoh atau nggak tetap nggak ada hubungannya denganmu. Kakakku adalah petinggi grup SY. Selama aku mau menikah, pasti ada pria yang bersedia bersamaku. Jodoh." Christine ingin menikah dengan Hendra. Sejak Kak Hendra datang ke rumah mencari kakak di musim kemarau itu, aku sudah jatuh cinta padanya. Namun, saat itu orang yang berdiri di samping Kak Hendra adalah Siska. Kenapa Kak Hendra bisa menyukai Siska yang murahan itu? Christine memegang erat ponselnya dan menghubungi Kimiko dengan penuh amarah. "Kak Kimiko, aku Christine. Akhir-akhir ini, Siska bekerja di grup SY. Dia sering memanfaatkan jam kerja untuk menggoda Kak Hendra. Apa kamu tahu?" Kimiko langsung meledak saat mengetahuinya. Dia berkata, "Dasar wanita jalang. Apa dia mau memanfaatkan anaknya untuk menjadi istri Hendra?" "Anaknya?" tanya Christine dengan terkejut. "Ya, dia diam-diam melahirkan seorang anak dan gak memberitahu Hendra." "Christine, kamu jangan memberitahu siapapun dulu. Aku memberitahumu karena aku merasa kita cocok untuk berteman." Bab 73. Siska melahirkan anaknya Kak Hendra. Bagaimana mungkin? Dasar wanita sialan, dia pasti menjebak Kak Hendra. Christine menjadi semakin marah setelah mengetahui rahasia ini. Dia memegang gelas bir dengan erat seakan-akan mau menghancurkannya. Siska pasti berencana untuk menggunakan anak itu sebagai alat untuk kembali bersama Kak Hendra dan memaksa Kak Hendra untuk menikahinya. Christine tidak akan membiarkan Siska berhasil. Anak itu tidak seharusnya hidup di dunia ini. Siska tidak berhak melahirkan anaknya Kak Hendra. Christine merasa kesal hingga hampir menghancurkan gigi belakangnya. Syuh, dia mengibaskan tangannya dan menjatuhkan semua koktail di meja jatuh ke lantai. Sungguh menjengkelkan. Siska sibuk seharian hingga jam 7 malam baru selesai kerja. Langit malam hari di musim kemarau kota Aroha baru menjadi gelap pada waktu ini. Ketika Siska naik bus melewati sebuah mall, iklan di layar besar itu menarik perhatiannya. Itu adalah iklan promo 6 tahun grup SY. Tanggal 6 Juni, kebetulan sekali hari itu juga ulang tahunku. Akan tetapi, Siska sudah lama tidak merayakan ulang tahun. Sejak 6 tahun lalu Hendra di penjara, hari ulang tahun Siska pun menjadi kenangan indah terakhir mereka dan juga menjadi pisau yang menghancurkan semua keindahan. Di saat ini, ponsel Siska berdering. Layar ponsel menampilkan nama Angel. "Ibu, apa kamu sudah pulang? Ibu sedang di jalan, sebentar lagi sudah sampai, kok. Kamu mau makan apa? Nanti ibu langsung beli." "Hehehe, mami juga sedang di rumah. Ibu cepat pulang." "Ya. Kami sudah menyiapkan kejutan untukmu." Angel menelepon dengan nada misterius. Dia pun langsung mengakhiri panggilan setelah menanyakan Siska. Siska tersenyum bahagia melihat panggilan yang sudah terputus. Siska barusan buka pintu rumah. Seluruh rumah sudah menjadi gelap. Siska mencoba untuk membuka lampu. Di saat ini, suara anak kecil yang manja menyanyikan lagu, "Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun." Angel menyanyi sambil membawa kue dengan lilin yang menyala berjalan ke sisi Siska. "Ibu, selamat ulang tahun." Siska menunduk dan merasa ingin menangis ketika melihat Angel yang imut. Mungkin sudah terlalu lama tidak ada orang yang merayakan ulang tahun untuknya hingga Siska pun sudah lupa dengan rasa kue ulang tahun. Kelang, kelang, kelang. Nancy berlari dengan memegang 2 botol sampanye. "Siska, selamat ulang tahun."
Siska pun tidak berhenti meneteskan air mata. Kenapa kamu menangis? Ulang tahun harus dirayakan dengan bahagia. Aku dan Angel sudah mempersiapkan dari sore. Cepat buat permintaan. Siska mendongak untuk menghentikan air matanya. Kemudian mendengus sambil berkata dengan senyuman lebar. Aku tiba-tiba nggak tahu harus meminta apa. Angel menyarankan, Ibu, cepat doakan aku mendapat ayah yang tampan. Siska dan Nancy langsung tertawa. Siska langsung menyatukan kedua tangannya sambil memejamkan mata. Setelah memikirkannya, Siska pun diam-diam membuat 3 permintaan. Setelah membuat permintaan, mereka pun memotong kue. Mereka bertiga bermain hingga wajah mereka dipenuhi dengan krim. Angel menjilat garpu yang dipenuhi dengan krim sambil bertanya, Ibu, apa yang kamu minta tadi? Apakah ada meminta untuk kencan dengan pria tampan? Doa nggak akan terkabul kalau diucapkan. Nancy berkata dengan nada bercanda, semua anak-anak takut dengan ayah tiri. Tapi kamu malah mendesak ibumu untuk mencari pria tampan. Angel dengan percaya diri berkata, ayah tiri jahat karena sifatnya yang buruk. Tapi, ayah tiri yang kupilih pasti punya sifat yang baik. Wah, kamu sudah memilih seseorang untuk ibumu? Siska mengambil tisu untuk menyeka krim di mulut Angel dan berkata, Ibu sudah puas selama bisa bersama Angel. Jadi, ibu nggak pacaran juga nggak bakal sedih. Lagi pula, Siska sudah tidak suka pacaran. Cinta hanya bisa menyakiti. Angel memanyunkan mulutnya dan mencium pipi Siska, lalu berkata dengan serius, Ibu, aku masih punya kejutan untukmu. Tapi, bukan malam ini. Kejutan apa? Tanya Siska dengan penasaran. Rahasia, tapi, Ibu pasti akan suka. Siska pun bertanya, jadi, kapan memberitahu Ibu? Bab 74. Angel memiringkan kepalanya berpikir sebentar. Kemudian menjawab, mungkin, hari Sabtu. Mungkin hari Sabtu nanti paman tampan punya waktu. Nancy pun pulang setelah makan kue. Angel mandi dulu, kemudian duduk di tempat tidurnya sambil bermain tablet. Saat Siska pergi mandi, Angel langsung menggunakan jam tangan kecilnya untuk menghubungi seseorang bernama Paman Tampan. Telepon pun terhubung dengan cepat. Halo, Angel. Angel dengan terkejut berkata, wah, Paman, kali ini aku belum bilang namaku. Kenapa kamu tahu ini aku? Hendra menjawab dengan nada bercanda, orang yang berani menggangguku di tengah malam gak banyak. Kamu termasuk salah satunya. Angel bukan pertama kali menghubungi Hendra namun, tidak disangka Hendra pun menyimpan nomor Angel. Katakanlah, ada apa? Apa kamu mimpi buruk lagi? Hendra sedang bekerja. Tapi saat mendapat telepon dari Angel, dia segera menghentikan kerjaannya. Dan menanyakannya dengan serius. Paman, apakah Sabtu ini kamu ada waktu? Kenapa? Tanya Hendra sambil mengernyit. Aku ingin mengajak Paman nonton bioskop. Hendra merasa sangat konyol. Dia pun berkata, kamu baru umur berapa? Beraninya kamu mengajak pria untuk nonton bioskop? Hei bocah. Apa kamu gak takut kalau aku orang jahat? Angel berlagak berani berkata, Paman, kamu begitu tampan, bagaimana mungkin kamu orang jahat? Ibuku pernah bilang kalau firasat menentukan segalanya. Kamu begitu tampan, kamu pasti orang yang baik. Hendra memegang keningnya dengan kehabisan kata-kata. Dia bingung bagaimana cara menjelaskan kepada anak kecil yang polos kalau jahat baiknya seseorang tidak berhubungan dengan ketampanannya. Paman, ayolah, aku mengajakmu nonton bioskop, kita juga minum teh susu, ya. Hendra tentu saja tidak begitu gila untuk menemani anak kecil nonton bioskop. Dia pun bertanya, apa ibumu mengizinkanmu? Aku sendirian, ibuku nggak tahu. Kalau begitu, aku nggak mau. Angel mengernyit dan berkata dengan tidak senang, Paman, serius. Aku pakai uang tabunganku untuk mentraktirmu makan. Apa kamu nggak mau juga? Mami sering memberitahu kalau tak ada hal yang nggak bisa ditangani dengan makanan. Kalau cara ini gak bisa, maka ajak makan 2 kali. Hendra pun merasa lucu sambil berkata, Hei bocah, kamu benar-benar berusaha keras untuk bisa bermain di luar. Iya.
Angel dengan serius menjelaskan, bukan untuk bermain, tapi untuk bermain bersamamu. Paman, ayo bermain bersamaku. Ya, masih kecil saja sudah bisa begitu manja. Apakah ibunya yang mengajarinya? Hendra tentu saja tidak akan mengiyakannya. Kalau Hendra janji untuk menemuinya, bukankah dia menjadi pedagang manusia? Namun, Hendra tidak rela untuk menolak keramahan Angel. Hendra pun kepikiran sesuatu. Begini saja, ku berikan kamu teka-teki angka. Kalau kamu bisa menjawabnya, maka aku akan keluar bersamamu. Dalam ingatan Hendra, Angel baru umur 6 tahun dan mungkin masih duduk di bangku kelas 1 SD. Teka-teki angka yang lebih sulit pasti tidak bisa diselesaikannya. Paman, apa aku bisa menemukan WhatsAppmu dari nomormu? Bisa. Nanti aku menambahkan WhatsApp Paman. Ya. Paman harus membalasku. Namaku adalah, aku nggak ingin sekolah. Setelah mengakhiri panggilan, akun WhatsApp dengan nama, aku nggak ingin sekolah, pun langsung menemukan WhatsApp-nya Hendra. Hendra pun langsung menerimanya. Aku nggak ingin sekolah. Halo, Paman. Kirimkan soalnya padaku. Hendra mulai merasa menyesal. Dia bahkan mulai berpikir bagaimana jika Angel benar-benar bisa menyelesaikan teka-teki itu. Kamu nggak boleh minta bantuan orang lain. Kamu juga nggak boleh menyontek. Ya, Paman, jangan cerewet lagi. Cepat kirimkan padaku. Dia memang bocah yang berani. Bab 75. Grup SY segera merayakan ulang tahun yang ke-6. Pada Jumat pagi, Siska mendapatkan sebuah hadiah berisi terusan cantik dan sepasang sepatu hak tinggi. Rekan-rekan kerjanya langsung mengelilinginya dan menjadi kepo. Cantik sekali, ini terusan merek Chanel, gaun yang sangat mahal Siska, penggemarmu royal sekali. Jangan-jangan dari Tuan Elvis, apa dia masih belum menyerah? Aku pernah melihat sepatu hak tinggi perak merek James. Model dengan kancing mutiara ini seharga 40 juta per pasang. Siska, penggemarmu hebat sekali. Di dalam kotak pun terdapat sebuah kartu ucapan. Malam ini pakai yang lebih cantik dan jangan mempermalukanku. Dari Nancy yang mencintaimu. Saat membuka kotak itu, Siska langsung tertawa sambil berkata, ini bukan dari penggemar, ini dari teman baikku. Serius, teman sebaik apa ini, Siska? Teman baikmu ini pasti sangat kaya, kan? Dia royal sekali bisa memberikan baju terusan Chanel dan sepatu hak tinggi merek James. Dari mana kamu mengenal teman sekaya ini? Kapan temanku bisa begitu kaya? Temanku saja mau menghabiskan waktu yang lama untuk membeli teh susu seharga 40.000. Kalau menunggu dia memberikanku terusan Chanel, sepertinya aku pun sudah meninggal. Beberapa rekan kerja wanita membicarakannya dengan candaan. Siska mengirimkan pesan kepada Nancy, aku sudah menerima terusan dan sepatu hak tingginya. Malam ini adalah perayaan grup SY dan aku hanya karyawan biasa saja, jadi sepertinya gak perlu memakai begitu formal, kan? Itu adalah hadiahku untukmu, jadi pakailah. Aku memilihnya secara khusus untukmu. Kamu pasti akan terlihat sangat cantik setelah memakainya. Pakaian dan sepatu ini sangat mahal dan sayang sekali kalau diberikan kepadaku. Sepertinya ukuran kita nggak beda jauh, jadi kamu pakai sendiri saja. Jangan, aku kebetulan belum membelikan hadiah ulang tahun untukmu, anggap saja ini hadiah ulang tahunmu. Lagi pula, aku nggak beli dengan uangku sendiri. Zain menyuruhku menemaninya menghadiri acara ulang tahun perusahaan, jadi aku meminta uang untuk menghadiri acara. Kamu juga datang malam ini? Ya, Kimiko mungkin juga datang. Seingatku dia pernah bekerja sama menjadi model grup SY. Meskipun Hendra nggak mengundangnya, dia pasti juga akan datang. Jadi, kamu nggak boleh kalah darinya. Dia adalah tunangannya Hendra, jadi dia datang memang hal yang pantas. Nancy dengan kesal berkata, Siska, apa kamu nggak sadar kalau Kimiko bukan tunangannya Hendra? Dia hanya memanfaatkan rumor itu saja. Kapan Hendra pernah mengakuinya? Siska malah tidak berpikiran begitu. Siska sangat mengenal sifatnya Hendra. Kalau Hendra tidak menyukai Kimiko, dia tidak akan membiarkan Kimiko untuk berada di sisinya.
Seperti dulu saat Hendra membiarkan Siska di sisinya. Itu adalah sebuah sikap pengakuan. Malam itu, Siska melihat Hendra yang sedang sakit perut masih bisa membujuk Kimiko dengan penuh kesabaran dan menenangkannya, bahkan mengucapkan kata selamat malam dengan nada yang lembut. Kimiko termasuk keberadaan yang istimewa bagi Hendra. Pukul 6:06, acara perayaan perusahaan di lantai 6 pun dimulai. Lantai 6 adalah sebuah ruangan luas yang digunakan untuk acara tahunan dan berbagai perayaan. Seminggu lalu, bagian dari Departemen Perencanaan sudah mulai mendekornya. Dalam perayaan ini, semua tamu berpakaian dengan bagus dan elegan. Acara perayaan ini dimulai dengan kata-kata pembuka dari Zain, hari ini adalah perayaan 6 tahun grup SY. Sebenarnya hari ini dibuka oleh kata-kata sambutan dari Pak Hendra. Tapi kalian juga tahu kalau Pak Hendra gak banyak bicara dan hanya fokus untuk bekerja. Maka itu, hari ini aku mewakili Pak Hendra untuk memberikan pidato pembukaan. Tapi, Pak Hendra bilang kalau bonus hari ini akan membuat kalian menerima sangat kelelahan. Kata-kata yang diucapkan oleh Zain selalu menarik dan humoris. Bab 76. Semua orang langsung tertawa setelah mendengar kata-kata Zain, suasana perjamuan malam ini pun langsung menjadi meriah. Siska dan Nancy berdiri bersama di bawah panggung. Siska menyenggol Nancy dengan pundaknya sambil berkata, "Pak Zain begitu menarik. Kenapa kamu nggak tertarik padanya?" Nancy langsung meliriknya sambil berkata, "Dia adalah orang yang berbeda ketika di rumah. Terkadang ada orang yang kelihatannya ramah di luar, sebenarnya jati diri mereka sangat dingin. Tapi, terkadang ada orang yang kelihatannya dingin, sebenarnya memiliki jati diri yang ramah." Contohnya seperti Pak Hendra. Siska langsung menjawab, "Kamu memang mengerti cara untuk saling menyakiti." Zain lanjut memberikan kata-kata sambutan di atas panggung. Meskipun malam ini Pak Hendra nggak memberikan pidato, acara malam ini tetap harus dibuka oleh Pak Hendra. "Kami sudah menyiapkan sebuah kejutan. Nanti lampu sorot akan berhenti di seorang wanita dan wanita itu akan berdansa dengan Pak Hendra sebagai acara pembuka." Wah, plak, plak, plak. Suara teriakan yang meriah memenuhi seluruh ruangan. Hendra yang berdiri di pojokan bawah panggung langsung menanyakan Alex dengan tatapan dingin, "Ini ide siapa?" Alex dengan tegang menjawab, "Ini, mungkin ide dari Pak Zain dan Departemen Perencanaan." Tatapan Hendra yang tajam terhenti pada Alex. Alex buru-buru melambaikan tangannya sambil menggelengkan kepala berkata, "Intinya bukan aku." "Bukan aku? Kenapa nggak membicarakan denganku dulu?" Alex menjawab dengan suara kecil, "Bukankah Anda bilang acara ini langsung diserahkan kepada Pak Zain dan Pak Billy untuk mengurusnya? Jadi, mereka pun mengatur Anda untuk memberikan tarian pembuka." Aura di sekeliling Hendra terasa semakin dingin. Permainan pun dimulai. Klak, lampu seluruh ruangan langsung dimatikan. Sebuah lampu sorot putih mengelilingi semua orang. Nancy terus menatap lampu sorot itu. Tepat ketika lampu itu menyorot di sekeliling Kimiko, Nancy langsung menghampirinya dan mendorong Kimiko. Bam! Pada akhirnya, lampu sorot itu terhenti pada Nancy dan Kimiko yang didorong hingga terjatuh di lantai. Akan tetapi, karena terlalu banyak orang di bawah panggung, jadi tidak ada satupun orang yang melihat bayangan Kimiko yang terjatuh. Kimiko langsung menegur, "Nancy, apa yang kamu lakukan?" Ketika Kimiko hendak berdiri, Nancy langsung menahannya kepalanya dengan sebelah tangan. Kemudian, Nancy langsung menunjukkan senyuman palsu sambil memainkan mata kepada Siska. Siska tidak tahu apa dilakukan Nancy, dia pun merasa terkejut terhadap tindakan Nancy. Dia benar-benar mengusir Kimiko dari sorotan lampu itu. Ketika Kimiko berusaha untuk berdiri, Nancy malah menahan kepalanya dengan sebelah tangan. Nancy memang orang yang pantang menyerah. Nancy memakai sepatu hak tinggi berjalan ke depan Hendra dan mengulurkan tangan dengan elegan sambil berkata, "Pak Hendra, ayo menari." Semua perhatian orang langsung tertuju pada Nancy dan Hendra. Hendra adalah pria yang baik. Dia tidak akan menolak orang di depan umum.
Hanya sebuah tarian saja, untuk apa dia takut? Nyonya Nancy menari bersamaku. Apakah nggak takut Pak Zain marah? Kita hanya berdansa saja. Selain itu, aku percaya Pak Hendra pasti memilih untuk menari bersamaku daripada menari dengan Kimiko. Hendra langsung tersenyum dan memegang tangan Nancy untuk memberikan tarian pembuka. Ketika semua orang sedang mengagumi keberuntungan Nancy, Zain pun berjalan ke depan. Siska sambil berkata, "Nona Siska, apakah bersedia berdansa bersamaku?" Sebenarnya Siska tidak ingin berdansa dengan Zain, tapi Zain langsung menariknya dan mulai berdansa. Bab 77. Siska mengerucutkan bibirnya. Dia tersenyum palsu sambil berkata, "Apakah Pak Zain mengundangku? Kenapa kalau memaksa? Apa kamu mau menuntutku? Aku nggak bisa mengalahkan Pak Zain." Siska bukanlah orang kurang kerjaan yang akan menuntut Zain karena sebuah tarian. Zain dengan mulutnya yang sadis berkata, "Baguslah kalau kamu tahu diri." Siska melirik Hendra yang sedang berdansa dengan Nancy, lalu seolah-olah menyadari sesuatu. Dia pun tersenyum sambil berkata, "Apa Pak Zain cemburu karena Nancy berdansa dengan pria lain? Apa kamu nggak merasa pemandangan ternan baikmu berdansa dengan mantan pacarmu terlihat aneh? Aku berdansa dengan teman baiknya mantan pacarku, bahkan suaminya temanku, ini lebih terlihat ans." Mereka masing-masing memiliki kekurangan sendiri, jadi saling mengejek juga tidak berguna. Zain sejam zaman kuliah sudah tidak menyukai Siska, dia pun berkata, "Jangan-jangan kamu berusaha keras untuk masuk ke grup SY karena ingin kembali bersama dengan Hendra lagi? Cinta yang sudah hancur nggak akan kembali seperti semula. Baguslah kalau kamu tahu, 6 tahun lalu, Hendra hampir meninggal karena tusukan yang hampir mengenai jantungnya. Saat itu, aku menggunakan relasi keluarga untuk mengantarnya ke rumah sakit. Seluruh tubuhnya berdarah dan sudah nggak sadar. Dia sudah hampir mati, tapi mulutnya masih saja menyebutkan namamu. Siska, ketika Hendra dengan serius merencanakan masa depan indah kalian, kamu malah mengkhianatinya dengan kejam. Seharusnya kamu tahu kalau kamu adalah orang yang paling nggak berhak di sisinya." Mata Siska langsung bergetar, bahkan detak jantungnya berhenti sejenak. Saat itu, Siska sudah mengkhianatinya bahkan memenjarakannya, tapi Hendra masih merindukannya di masa krisis. Mata Siska berair dan merasa tidak nyaman. Ketika Siska sedang melamun, lengannya tiba-tiba ditarik ke sebelah sisi. Nancy sedang berputar-putar hingga sisi roknya melayang, kemudian mengedipkan mata kepada Siska seakan-akan memberitahu sesuatu. Akan tetapi, pasangan dansa Siska sudah berubah saat sedang kebingungan menebak maksud dari Nancy. Langkah kaki Siska yang kacau membuatnya terjatuh dalam pelukan yang tidak asing. Siska mendongak dan bertatapan empat mata. Sepasang mata yang berair dan panik itu bertatapan dengan sepasang mata yang gelap dan menyeramkan. Setelah itu, mereka pun tetap tenang. Sebuah tangan besar merangkul pinggang Siska dan memegang tangannya untuk lanjut berdansa. Mata Siska menjadi kemerahan karena mendengar cerita dari Zain. Hendra pun bertanya dengan nada dingin, "Apakah berdansa denganku membuatmu sedih?" Siska mendongak sambil menggelengkan kepalanya berkata, "Bukan, aku ingin nangis saat berdansa dengan Pak Zain." Di wajah Hendra, terlihat senyuman yang sangat tipis. Ini bukan pertama kalinya Hendra berdansa dengan Siska. Di masa kuliahi, Nancy pernah mengajak Siska ke sebuah acara perkumpulan persahabatan. Saat Hendra mengetahuinya, Hendra pun langsung menuju ke lokasi. Saat Hendra tiba di tempat itu, kebetulan ada seorang teman laki-laki mengajak Siska untuk berdansa. Ketika Siska hendak menolaknya, Hendra langsung menghampirinya. Dia berdiri di samping Siska sambil mengucapkan kata-kata kejam tanpa memikirkan perasaan orang itu. "Siska nggak akan berdansa denganmu." Teman laki-laki itu tidak mengerti apa yang terjadi, jadi teman itu pun menanyakan siapakah Hendra. Kenapa dia berhak membuat keputusan untuk Siska? Hendra dengan sombong berkata, "Aku adalah pacarnya. Kamu boleh tanya Siska apakah aku berhak membuat keputusan untuknya."
Siska hanya ingat saat itu dirinya hanya mendongak menatap Hendra karena takut Hendra akan marah. Setelah itu, dia ditarik oleh Hendra ke lantai dansa. Ketika berdansa, ekspresi Hendra sangat masam seakan-akan marah karena Siska menghadiri acara perkumpulan persahabatan seperti ini. Siska pun menjinjitkan kakinya dan memberikan sebuah ciuman di bibir Hendra sambil membujuknya. Sayang, jangan marah lagi, ya. Hendra merangkul pinggangnya dengan erat sambil berkata, Siska, kedepannya kamu hanya boleh menari dengan seorang pria bernama Hendra. Kata-katanya dikatakan dengan sangat mendominasi. Saat itu, Siska tidak hanya mengiyakannya, dia bahkan melakukan gerakan putaran dan merangkul lehernya sambil bercanda bahagia. Bab 78. Hendra, aku kembali ke pelukanmu lagi. Berdansa juga disebut tarian waltz. Apa kamu tahu apa makna dari kata waltz? Selama dua orang saling mencintai, meskipun berpisah untuk sesaat, mereka juga akan kembali bertemu, jatuh. Lingkaran bulat lagi. Hendra, aku mencintaimu selamanya. Bagi Hendra, kata-kata manis Siska ini hanyalah omong kosong di saat itu. Tidak ada satupun kata yang tulus. Siska mengatakan akan mencintainya selamanya, tapi yang terjadi malah dikhianati. Seorang pengkhianat seharusnya jatuh ke dalam neraka. Musik pun berhenti. Keindahan masa lalu hanya tertinggal di masa itu. Hendra melepaskan tangannya dengan cuek sambil berkata, kamu memanfaatkan temanmu untuk mendapatkan kesempatan berdansa di acara pembuka. Siska, apa ini taktikmu untuk menjebakku lagi? Kalau itu menurut Pak Hendra, maka aku nggak tahu harus berkata apa lagi. Siska memang orang yang diuntungkan dalam hal ini. Siska berdiri di tengah kerumunan melihat bayangan Hendra yang menjauh hingga meneteskan setetes air mata dari sudut kanan matanya. Siska mendongak dan menyeka air matanya. Tempat ini sangat ramai, tapi keramaian ini membuat Siska merasa pengap. Siska mengangkat rok sambil diam-diam keluar untuk mencari udara segar di teras kecil. Akan tetapi, saat melewati lorong pintu darurat, Siska melihat Kimiko sedang bermesraan dengan pria muda itu. Siska pun langsung mundur selangkah hingga tidak sengaja menabrak seseorang. Ketika Siska menoleh, dia melihat Hendra yang menatapnya dengan tatapan tajam. Siska langsung menutup matanya sambil berkata, jangan lihat. Hendra mengernyit dan berkata, rencana apa lagi ini? Siska pun beromong kosong dengan tegang, tebak saja apa rencanaku. Apa Siska mengira Hendra buta? Namun, dulu Hendra memang buta. Kalau tidak, bagaimana mungkin dulu bisa ditipu Siska? Ketika teringat hal-hal ini, Hendra menjadi semakin kesal. Namun, saat dia mau menurunkan tangan Siska, dia tiba-tiba merasakan kehangatan di bagian bibirnya. Bibir yang lembut menempel di bibir Hendra yang tipis. Wangi wanita yang menawan ditambahkan suara bujukan yang lembut, tutup matamu. Siska tidak ingin Hendra melihat Kimiko mengkhianatinya. 6 tahun lalu, Hendra sudah pernah mengalami pengkhianatan yang menyakitkan, kalau kali ini terulang lagi. Siska tidak berani berpikir apa yang akan terjadi. Maka itu, Siska hanya berusaha untuk membawa Hendra pergi dari tempat ini. Namun, ketika Siska menciumnya sambil berniat membawa Hendra pergi, Hendra malah menahannya dengan kuat di dinding luar pintu darurat. Hendra dengan napas yang hangat berbisik di samping telinga Siska, Siska, apa kamu merasa senang berkali-kali menggodaku? Aduh, dasar nakal. Mereka tiba-tiba mendengar suara Kimiko dalam koridor. Kak Kimiko, kamu ini berani sekali. Ini adalah wilayahnya Pak Hendra. Apa kamu nggak takut dia melihat kita? Cih, Hendra itu impoten. Untuk apa aku takut padanya? Apa bedanya menjadi kekasihnya sama menjadi janda? Siska terkejut hingga wajahnya memucat. Dia buru-buru melihat Hendra sambil berkata, ayo kita pergi. Siska ingin membawa Hendra pergi dari sini. Akan tetapi, Hendra malah menatapnya dengan tenang dan tatapan yang sangat dingin. Hendra menundukkan kepala melihat Siska sambil berkata, apa kamu merasa bermesraan di sini lebih seru?
Aku cuma takut kamu melihat. Melihat apa? Melihat Kimiko selingkuh? Siska tidak menyangka Hendra bisa begitu tenang. Ketenangan Hendra seakan-akan tidak memedulikan pengkhianatan Kimiko terhadapnya. Hendra dengan napas berat berkata, apa yang dikatakannya tadi? Aku impoten. Siska tahu kalau Hendra tidak impoten. Hendra biasanya menahan nafsunya hingga terlihat seperti sebuah gunung es. Tapi kalau Hendra beraksi, dia lebih kuat dari siapapun. Hendra membisikkan sambil menggigit dengan lembut, Kimiko selingkuh di dalam, kita selingkuh di luar. Bukankah ini sangat seru, Siska? Bab 79. Seluruh tubuh Siska bergetar ketika dikurung antara dada Hendra dan dinding. Rasa basah dan panas di sisi telinga membuat Siska tidak bisa mengabaikannya. Siska menggigit bibirnya dengan erat agar tidak mengeluarkan suara. Apakah kamu sedang membalas Kimiko? Menggunakan cara ini untuk membalas pengkhianatan Kimiko terhadap Hendra. Tangan besar Hendra sangat berani. Hendra menundukkan kepalanya dan menggodanya dengan serius. Lalu menjawab dengan nada cuek, kenapa kalau ya? Kenapa juga kalau bukan? Jangan di sini. Tempat ini hanya dibatasi oleh sebuah pintu dan Kimiko mungkin saja bisa mendengar gerak-gerik di luar. Siska adalah seorang pemalu. Dia tidak bisa tenang seperti Hendra yang terlihat baik-baik saja melihat tunangannya selingkuh dengan pria muda Kimiko dan selingkuhannya bersembunyi di dalam lorong pintu darurat, melainkan Hendra dan Siska berdiri di luar pintu darurat. Semua orang berkumpul di dalam aula dan jarang ada orang yang bisa berjalan ke ujung koridor. Terkadang, hanya ada beberapa orang yang keluar untuk pergi ke kamar mandi. Siska pun tidak tahu apakah mereka melihat ke ujung koridor atau tidak dan apakah mereka bisa mengenalinya dan Hendra. Akan tetapi, untungnya Hendra membelakangi arah aula dan berhasil menutupi sebagian besar badan Siska yang kecil dengan pelukannya. Meskipun ada orang yang mengintip karena penasaran, mereka juga akan menganggap kalau dua orang di ujung koridor hanyalah karyawan baru yang sedang mabuk cinta, jadi mereka juga tidak akan memedulikannya. Siska memegang kemeja Hendra dengan tegang sambil melihat ke sekeliling karena takut ketahuan. Namun, Hendra malah menatapnya dengan tenang, lalu mengatakan sebuah kalimat yang mengejutkan Siska, coba kamu tebak, yang di dalam selesai duluan atau kita yang selesai duluan? Siska sangat tercengang. Di saat bersamaan, dalam pintu darurat, Kimiko mendesak, sudahlah, aku sudah terlalu lama di luar. Aku kembali dulu. Ya, Kak Kimiko, kamu sudah mau pergi? Bukankah kamu bilang si Hendra impoten? Untuk apa kamu kembali? Bukankah lebih baik pulang naik mobilku? Acara itu sama sekali nggak menarik. Aku sudah terlalu lama di luar. Si Siska pasti akan mengambil kesempatan aku nggak ada di sana untuk menggoda Pak Hendra. Kalau aku nggak kembali, posisiku sebagai calon istrinya akan menjadi rawan. Sudahlah. Aku pergi dulu, kamu sebentar lagi baru kembali, ya. Meskipun pria muda itu tidak rela, tapi dia tetap saja pengertian. Siska menjadi panik ketika melihat pintu itu sudah mau terbuka. Dia pun berkata, mereka sudah keluar. Hendra memegangi wajah Siska dengan satu tangan sambil menundukkan kepalanya mencium Siska, lalu sebelah tangannya mendorong pintu ruang panel listrik. Dalam sesaat, Siska langsung dibawa ke dalam ruang panel listrik. Siska ditahan oleh Hendra di pintu ruangan panel listrik sambil menutup pintu yang tidak terkunci. Dalam ruangan yang gelap ini hanya terdapat sebuah cahaya yang kebetulan menyinari alis yang tajam dan hidung Hendra yang mancung. Kimiko mendengar gerakan di dalam ruangan, tapi dia juga tidak yakin apakah itu benar. Dia pun mendekat ke pintu ruang panel listrik sambil bertanya, siapa di dalam? Siska yang ditahan di pintu langsung berhenti bernapas. Akan tetapi, tangan Hendra yang besar itu malah bergerak ke bagian punggungnya dan membuka resleting bajunya. Siska menatap Hendra dengan mata melebar sambil menggigit bibirnya dengan kuat. Kimiko takut kalau orang yang di dalam ruangan ini adalah paparazzi yang mengambil fotonya. Jadi dia pun berkata, aku akan tendang pintunya kalau kamu nggak mau keluar. Akan tetapi, dia tidak mendengar suara apapun.
Kimiko mencoba membuka pintu, tapi pintunya tidak bergerak sama sekali. Dia mengira pintu ini memang terkunci dan tadi dia salah dengar. Di dalam ruang panel listrik, Siska menahan pakaian di bagian dadanya agar terusannya tidak melorot. Setelah mendengar suara sepatu hak tinggi yang berjalan jauh, Hendra pun lanjut menciumnya. Bibir Siska digigit hingga pecah dan terasa bau besi di seluruh mulutnya. Siska mengira Hendra melampiaskan kemarahannya karena dikhianati oleh Kimiko. Siska pun langsung menasihatinya, mungkin Nona Kimiko hanya gegabah sesaat. Akan tetapi, kata-kata ini malah membuat Hendra semakin marah. Hendra langsung menatapnya dengan dingin dan menanyakan kembali tanpa perasaan apapun. Apakah seperti saat kamu mengkhianatiku? Juga hanya gegabah sesaat. Bab 80. Siska terdiam. Dia tidak bisa menjawabnya. Kalau Kimiko hanya selingkuh karena gegabah sesaat, mungkin masih ada kesempatan untuk diampuni. Akan tetapi, kesalahan Siska sudah diberikan hukuman seumur hidup oleh Hendra. Siska berjongkok di dalam ruang panel listrik selama beberapa saat dan keluar setelah menenangkan dirinya. Ketika dia berjalan ke teras, dia melihat halaman perusahaan yang dipenuhi dengan kembang api. Pesta kembang api besar-besaran terlihat sangat spektakuler. Ketika Siska berdiri di teras, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mendapat telepon dari Billy. Selamat ulang tahun, Siska. Terima kasih, Pak Billy. Kamu ada di mana? Kulihat Hendra juga nggak ada di sini. Apa kalian sedang bersama? Oh, aku sedang di teras. Pesta kembang api sudah dimulai dan aku nggak sedang bersama Pak Hendra. Billy langsung menjadi tenang. Dia pun berkata, oh, kembang api. Kamu tunggu aku. Ya, aku segera ke sana. Cahaya kembang api menyebar di mana-mana seakan-akan seperti bunga mekar yang menyinari langit di malam hari. Keindahan kembang api di malam ini tidak ada habisnya. Siska berdiri di atas dan Hendra berdiri di bawah. Hendra menusukkan sebatang gaharu ke dalam rokok dan menyalakannya. Di saat ini, Hendra tiba-tiba menerima sebuah pesan WhatsApp. Aku nggak ingin sekolah, Paman. Aku berusaha untuk menyelesaikan soal itu, tapi aku nggak bisa memecahkan jawabannya. Tapi, bisakah besok kamu bertemu dengan ibuku? Di akhir kalimat ditambahkan dengan emotikon menangis. Hendra memegang rokok sambil mengetikkan, menemui ibumu? Ya, hari ini adalah ulang tahun ibuku, dia sedang sakit. Sebenarnya aku melihatmu dari sebuah majalah dan ibuku bilang kalau kamu adalah idolanya. Harapan ulang tahunnya adalah bisa bertemu denganmu. Dia bilang kalau bisa bertemu denganmu, maka dia nggak punya penyesalan hidup lagi. Kebetulan sekali ulang tahun ibunya Angel sama dengan Siska. Selamat ulang tahun untuk ibumu. Parman, ayolah, ibuku sangat menyukaimu. Apakah penyakit ibumu sangat krisis? Dari kata-kata Angel sepertinya hidup ibunya sudah nggak lama lagi. Paman, kasihanilah ibuku, ayo bertemu dengannya. Melihat Hendra tidak membalasnya, Angel pun terus mengirimkan beberapa emotikon menangis. Angel hanya pikir selama Hendra mau menemui ibunya, Hendra pasti akan jatuh cinta pada kecantikan ibunya. Besok jam 2 siang, aku akan lewat Mall Arins, tapi aku hanya punya waktu 10 menit. Hendra merasa sangat berjodoh dengan Angel. Biasanya Hendra tidak suka melakukan amal, jadi anggap saja kali ini dirinya beramal. Kalau keluarga Angel memerlukan bantuan ekonomi, Hendra juga akan meminjamkannya. Angel langsung menjadi sangat senang. Dia pun mengirimkan sebuah emotikon menari. Paman, kamu memang orang baik. Ibuku memang benar, ketampananmu membuktikan kalau kamu adalah orang terbaik di dunia ini. Hendra hanya tersenyum dan menyimpan ponselnya. Dia sepertinya bisa membayangkan Angel begitu bahagia hingga menari-nari di atas tempat tidur. Kenyataannya, Angel memang sangat senang hingga melompat-lompat di atas tempat tidur. Sebenarnya dia sudah berhasil memecahkan soal yang diberikan oleh Hendra. Sebelumnya Angel dipuji gurunya sangat cerdas dan cocok untuk mengikuti les Olimpiade Matematika. Untuk menggali potensi dirinya,
Maka itu, Siska pun mendaftarkannya ke les Olimpiade Matematika. Meskipun soal yang diberikan Hendra sedikit sulit, Angel tetap saja bisa memecahkannya. Hanya saja, Angel ingin mengetes apakah Hendra adalah orang baik atau orang jahat. Maka itu, Angel pun menggunakan alasan ini. Akhirnya, Hendra pun langsung mengiyakannya setelah mengetahui ibunya sedang sakit. Inilah yang membuktikan kalau Hendra memang pria baik hati yang pantas diandalkan.